Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada bulan Maret kemarin, Xiaomi meluncurkan Redmi A series terbarunya ke Indonesia untuk tahun 2025 ini. Dia adalah Redmi A5. Redmi A series merupakan lineup smartphone Redmi yang kelas harganya itu paling bawah ya. Artinya kalau kita mencari smartphone dari Xiaomi yang termurah, maka pilihannya adalah si A series ini. Untuk varian terbaru si A5 ini sendiri dijual secara resmi dengan harga Rp1.199.000 aja. Bahkan di marketplace, kalau dipadukan dengan promo, bisa kita tebus dengan harga yang lebih murah lagi. Harga yang cukup menarik untuk yang mencari smartphone dari Xiaomi, tapi dengan budget terbatas ya. Lantas dengan harga 1 juta kecil tersebut, apa saja kelebihan dan kekurangan yang dibawa smartphone ini? Apakah ia layak untuk dibeli dan dapat memenuhi kebutuhan teman-teman? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas kelebihan-kelebihan dan kekurangannya untuk menemukan jawabannya. Dan silahkan simak sampai habis ya teman-teman. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, performa lumayan oke untuk smartphone 1 juta kecil. Walau harganya sangat terjangkau, tapi performa yang dibawa smartphone ini masih layak banget untuk dipakai sehari-hari. Dia dilengkapi dengan chipset UniSoC T7250, yang mana saat di benchmark dengan Antutu masih bisa menghasilkan skor 260 ribuan. Skor yang masih lumayan untuk sebuah smartphone budget ya. Alhasil performa smartphone ini masih cukup memadai untuk penggunaan casual, seperti untuk scrolling sosmed, browsing, chatting, dan juga hiburan seperti bermain game juga masih bisa, walaupun hanya dapat setting grafik menengah ke bawah. Saya coba menjalankan PUBG Mobile, ternyata masih dapat setting smooth high. Di setting ini, frame rate grafik gamenya masih layak banget untuk dimainkan. Tidak ada terjadi lag yang parah yang sampai mengganggu permainan. Lalu untuk Mobile Legends, setting grafik yang didapat juga cukup tinggi. Bisa di frame rate super dengan grafik ultra. Game juga berjalan dengan lancar tanpa ada kendala ya. Intinya untuk harga 1,1 jutaan, performa smartphone ini masih layak sekali untuk digunakan. Kelebihan yang kedua, desain cakep dan terlihat mewah. Untuk soal tampilan, ternyata Xiaomi tetap serius menggarap desain smartphone ini. Khususnya untuk bagian belakang, jujur saya sendiri suka dengan desainnya. Khususnya yang varian warna hijau ini. Terlihat unik, premium, dan juga elegan. Nggak kelihatan kayak HP budget. Tersedia 3 pilihan warna yang bisa kita pilih. Ada hitam, gold, dan hijau, seperti yang sedang kita tes ini ya. Bagian frame kameranya diberikan aksen ring berwarna silver. Kalau yang warna lain, ringnya ini berwarna gold. Dan ini tentu menambah kesan mewah di bagian desainnya. Finishing back covernya juga dibuat glossy ya, jadi terlihat berkilau, apalagi kalau terkena cahaya. Dan untuk warna hijau ini dia diberikan corak hologram seperti ini. Intinya desain ini termasuk cakep lah untuk smartphone 1 juta kecil. Cocok untuk yang budgetnya terbatas tapi menginginkan tampilan yang masih terlihat premium. Kelebihan yang ketiga, refresh rate layar sudah 120 Hz. Smartphone ini menggunakan panel layar berjenis IPS dengan resolusi HD+, dan diagonal yang cukup luas ya, yaitu 6,88 inch. Yang spesial dari layarnya ini adalah refresh rate yang digunakan sudah support 120 Hz. Udah 2 kali lipat dari refresh rate standar 60 Hz ya. Ini membuat transisi grafik pada layarnya ini tentu terasa lebih smooth dan lancar ketimbang yang masih support 60 Hz atau bahkan 90 Hz. Jadi walau harganya murah, bernavigasi di layarnya ini tetap masih terasa nyaman dan lancar. Kelebihan yang keempat, ukuran baterai lebih besar. Rata-rata smartphone saat ini standarnya itu punya kapasitas baterai 5000 mAh. Entah itu dari kelas entry level hingga pun ke kelas mid-end. Bahkan flagship pun banyak yang masih menggunakan baterai 5000 mAh. Nah untungnya smartphone budget dari Xiaomi ini dilengkapi baterai di atas kapasitas rata-rata tersebut, tepatnya di 5200 mAh. Lebih gede 200 mAh ya ketimbang ukuran baterai standar. Dan itu tentu ngebuat daya tahan baterainya ini juga menjadi lebih awet. Cocok untuk orang yang mencari smartphone dengan ketahanan baterai yang bisa diandalkan seharian di kelas harga 1 juta kecil. Kelebihan yang kelima, layar support multitouch 10 jari.
Kelebihan terakhir yang bisa saya temukan di smartphone ini adalah layarnya yang sudah mampu mendeteksi 10 sentuhan jari sekaligus. Di saat smartphone 1 juta kecil lain yang saya temui rata-rata hanya support 5 jari aja. Jadi kalau teman-teman butuh smartphone yang bisa mengenali lebih dari 5 sentuhan sekaligus, misalnya untuk bermain game atau kebutuhan lain di kelas harga segini, maka si Redmi A5 ini adalah pilihannya. Nah, itu tadi dia semua kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Selanjutnya, mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, ketajaman layar di bawah rata-rata. Layar smartphone ini secara ukuran memang cukup luas, tapi secara resolusi di atas kertas spesifikasinya itu standar dengan smartphone lain di kelasnya. Namun entah kenapa kalau dilihat secara langsung, resolusinya ini terlihat kurang bagus dibanding smartphone sekelasnya yang punya resolusi sama. Titik-titik pikselnya ini lebih terlihat jelas. Jadi font dan grafik yang ditampilkan terlihat tidak tajam dan lebih kasar ya. Apakah ini memang kualitas panelnya yang kurang bagus atau pengaruh dari sistem operasi Android Go yang digunakannya? Saya juga belum menemukan jawabannya. Tapi dari yang saya lihat dan bandingkan sendiri, ketajamannya ini memang di bawah rata-rata smartphone sekelas yang punya layar sama. Kekurangan yang kedua, tidak ada sensor giroskop. Dari segi sensor, smartphone ini punya satu sensor yang absen, yaitu giroskop. Bahkan sensor giro virtual pun tidak tersedia. Bener-bener tanpa giroskop ya. Alhasil kalau mau dipakai untuk bermain game dengan giro controller seperti di PUBG Mobile, ataupun untuk menonton video 360 dan menggunakan perangkat VR, itu semua tidak bisa dilakukan di smartphone ini. Kekurangan yang ketiga, DRM Wi-Fi masih L3. Kekurangan ini akan berpengaruh ke teman-teman yang suka streaming film dari Netflix. Karena security Wi-Fi-nya masih L3 belum L1, yang membuat maksimum playback resolution-nya hanya sampai SD aja, belum bisa Full HD. Otomatis resolusi film yang bisa ditampilkan hanya di resolusi terendah. Dan kalau teman-teman berlangganan Netflix yang support resolusi Full HD, akan sia-sia ya jika ditonton melalui smartphone ini. Tapi kalau teman-teman langganan yang paket termurah yang emang cuma bisa menampilkan resolusi SD aja, atau bahkan nggak langganan Netflix sama sekali, nah kekurangan ini tidak akan jadi masalah. Kekurangan yang keempat, menggunakan Android Go Edition. Mungkin karena Xiaomi menganggap spesifikasi jeroan smartphone ini cukup rendah, jadi demi kelancaran, sistem operasi yang diberikan adalah Android 15 Go Edition. Padahal jeroan yang di bawahnya ini sebenarnya masih layak untuk disuntikan Android versi standar. Tapi memang sih, penggunaan Android Go ini juga ada benefitnya. Sistem operasi dan UI-nya ini lebih simpel dan ringan dibanding Android reguler, sehingga tidak terlalu membebani kinerja smartphone, khususnya di bagian RAM-nya. Karena itu versi Android ini cocok dijalankan di smartphone dengan spesifikasi rendah, khususnya yang punya RAM kecil. Tapi minusnya adalah beberapa aplikasi tidak support dengan sistem operasi ini. Contohnya seperti game, beberapa yang saya temukan tidak kompatibel ya, seperti ada Asphalt Legend dan NBA Basketball. Kemudian karena dia pakainya Android Go, jadi UI-nya juga pakai stok Android Go tersebut ya, tidak menggunakan HyperOS seperti yang ada di smartphone Xiaomi lainnya. Otomatis di sini jadi tidak ada toko tema, tidak ada game turbo, tidak bisa split screen, bahkan galeri juga tidak ada. Sebagai gantinya untuk mengakses galeri kita harus menggunakan Google Gallery. Kekurangan yang kelima, belum dapat anti-gores bawaan. Kalau teman-teman membeli smartphone ini, jangan lupa juga untuk langsung membeli anti-goresnya. Karena layarnya ini tidak dilengkapi anti-gores bawaan yang biasanya terpasang dari pabrik ya, seperti yang kita temukan di smartphone lain. Apalagi layarnya ini belum dilapis kaca khusus yang teruji lebih kuat seperti Gorilla Glass. Jadi lebih beresiko tergores ataupun retak kalau tidak segera diberikan perlindungan tambahan. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Total ada 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan ya. Secara overall untuk budget 1,1 jutaan, smartphone ini masih layak dibeli kok. Namun ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kalau teman-teman tidak masalah dengan ketajaman layar dan kualitas warnanya yang biasa banget. Tidak apa-apa menggunakan Android Go yang tampilannya sederhana dan tidak support semua aplikasi, tidak membutuhkan sensor giroskop, dan tidak akan digunakan untuk streaming Netflix dengan kualitas Full HD. Smartphone ini cocok untuk orang-orang yang budgetnya mepet banget dan pengen beli smartphone Android besutan Xiaomi, yang menginginkan desain elegan, daya tahan baterai yang bisa diandalkan, dan performa yang masih cukup oke untuk digunakan sebagai alat komunikasi dan juga hiburan ringan. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, nambah sedikit lagi aja, bisa coba pertimbangkan untuk ambil Redmi 14C atau Poco C75, yang harganya juga cuma 1,2 sampai 1,3 jutaan di marketplace. Tapi kita sudah dapat koneksi NFC, layar yang warnanya lebih bagus, sudah dilapis Gorilla Glass, tidak menggunakan Android Go, serta RAM yang lebih gede yaitu 6GB. Saya juga udah pernah bahas si Poco C75 dan Redmi 14C.
Kalau teman-teman belum nonton, linknya ada di atas ya. Buat teman-teman yang berminat dengan Redmi A5 ini, link pembeliannya juga sudah saya letakkan di keranjang atau cek link di bawah. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.